Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu lagi dengan materi berikutnya, masih di Microsoft Word 2016. Untuk materi kita kali ini adalah praktek ya. Jadi kita akan kasusnya seperti ini. Kita akan coba di halaman 1 nanti kita akan membuat surat. Halaman kedua kita akan membuat amplop surat, serta halaman ketiga kita akan membuat daftar isi. Jadi dalam satu file nanti ada 3 halaman, yang masing-masing halaman nanti isinya beda-beda dan ketentuan kertasnya juga beda-beda. Nah, untuk materi kali ini saya akan menggunakan file yang sudah saya siapkan. Oke, ini adalah filenya untuk surat. Jadi isi suratnya nanti kita akan pakai materi ini. Baik, langsung saja kita perhatikan di perintah tugasnya. Kita lihat sama-sama halaman 1. Jadi surat ini tadi kita akan setting kertasnya menjadi kertas folio. Kita ingat materi sebelumnya bagaimana cara menyeting ke kertas folio, yakni kita bisa pilih letter atau legal. Tingginya kita ganti dengan 13 inci. Kemudian kita ubah margin, kita ubah spasinya, dan orientasi kertasnya. Baik, yang pertama kita akan ubah ukuran kertas yang ada ini menjadi ukuran kertas folio. Masuk ke menu layout, terus silakan pilih pick setup. Di bagian paper kita bisa pilih letter atau legal ya. Tapi jangan lupa tingginya kita ganti dengan 13 inci. Materi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, berarti sekarang ukuran kertas saya adalah folio. Sekalian kita pindah ke perintah yang kedua, margin atas 1, kanan, kiri, bawah, yakni 2 cm. Baik, berarti posisi di sini langsung pindah ke margin. Atas saya ganti 1. Tidak perlu tambah cm, tapi misalkan ditambah cm juga boleh. Yang lainnya saya ganti 2, 2, 2. Gutter biarkan 0. Oke, jika sudah klik OK. Nah, maka sini saya sudah punya kertas ukuran folio dan margin atas 1, kanan, kiri, bawah 2 cm. Sekarang kita atur spasi 1,3. Spasi 1,3 karena berlaku untuk semua, maka ini semua kita select all, Ctrl A. Nah, kemudian spasi gimana tadi? Masuk ke menu home atau ke layout, cari grupnya paragraf, kita klik biar muncul jendela paragraf. Nah, before after kita buat 0 saja biar tidak ada spasi tambahan. Nah, spasi 1,3 ini pilih multiple. Terus add-nya kita tulis 1,3. Oke. Nah, baik, sekarang kita sudah langkah pertama, langkah kedua tentang margin, langkah ketiga spasi, dan yang terakhir adalah orientasi kertasnya portrait. Jadi masuk ke layout, pastikan di sini portrait. Secara default dia portrait. Jadi ini tadi tidak kita setting karena sudah otomatis portrait. Nah, sekarang kita akan mulai editing. Jika kita ketemu hal semacam ini, kalau kita perhatikan di sini, kop surat saya mestinya adalah huruf besar semua, tapi ternyata di sini hurufnya besar kecil besar kecil. Kalau kejadian kayak gini kita tidak perlu ngetik ulang, misalkan universitas kita ketik ulang dengan huruf besar, tidak perlu semacam itu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah silakan sorot. Nah, terus di menu home nanti ada ketemu simbol ini, A besar A kecil, namanya change case ya. Kalau kita lihat menunya apa aja, sentence case, lower case, upper case, capitalized each word, sama toggle case. Nah, biar fontnya di sini besar semua, maka saya pilih upper case. Kalau perintah ini saya ulang di beberapa baris, lebih dari 1 baris, maka biar cepat ini saya sorot, terus saya pilih upper case. Nah, berikutnya
teks ini posisinya masih di sebelah kiri. Kalau saya ingin dia di tengah-tengah, maka saya pilih pengaturan alignment center. Saya ingin menebalkan huruf, maka saya pilih bold. Fontnya ingin saya ubah, saya bisa ngubah dari menu ini, ya, atau bisa juga dari menu ini ada A panah ke atas, A panah ke bawah, atau bisa juga pakai perintah keyboard. Perintah keyboard saya tulis di sini, perintah keyboard untuk membesarkan huruf, maka pakai perintah kontrol dan kurung siku yang tutup. Sementara untuk mengecilkan pakai perintah tombol kontrol dan kurung siku yang buka. Oke, ini membesarkan font pakai kontrol dan kurung siku yang tutup. Kalau mengecilkan pakai kurung siku buka. Kita praktekkan, misalkan baris pertama ini kok terlihat terlalu besar, saya mau kecilkan. Nah, perintahnya pakai kontrol dan kurung buka. Tapi kalau membesarkan, kontrol dan kurung tutup. Oke, kalau sudah, bawahnya Malang, ini sebelah kanan, berarti saya pilih right. Kemudian antara Malang atau tanggal surat dengan alamat, saya mau kasih garis. Ngasih garis di sini ada dua cara yang akan saya coba. Yang pertama bisa pakai insert, shape, terus kita pilih garis. Nah, ini kita bisa tarik garisnya di bawah. Biar garis yang kita buat lurus, jangan lupa sambil ditekan tombol shift. Ya, ditekan tombol shift sambil ditarik, maka garisnya dijamin lurus. Ingin ngubah warna garis, bisa ke shape outline di ribbon format sini ya, shape outline. Warnanya saya ubah jadi hitam. Shape outline saya ingin tebal, maka width-nya saya ubah dan seterusnya. Ya, ini cara pertama membuat garis pakai insert shape. Terus kita pilih garis. Nah, kalau ingin hapus berarti kita klik terus kita delete. Cara yang kedua, kita bisa manfaatkan perintahnya tabel. Jadi misal kursor saya ada di alamat sini, berarti saya mau ngasih garis di bawahnya alamat. Maka yang saya pilih adalah di menu home. Di sini ada bordernya tabel. Ya, saya pilih garis yang bawah, bottom border, karena posisi kursornya di atasnya garis. Kalau ingin hapus gimana? Kalau tadi di delete, kalau ini sekarang hapusnya adalah dengan pilih no border. Ya, sekali lagi, sekarang posisi kursor saya di Malang, berarti saya logikanya harus ngasih garis di atasnya Malang. Caranya gimana? Border lagi, misalkan garis yang bervariasi, saya pilih di bawah ada border and shading. Nah, kita bayangkan kursor kita adalah posisinya di tengah-tengah sini, maka kalau ngasih garis di atasnya, saya cukup klik garis di atasnya sini. Pengaturan yang lain, misalkan style garisnya, warnanya, misalkan saya ganti merah. Nah, kalau sudah diatur, baru kita klik atasnya sini, klik OK. Nah, sekarang muncul garis di atasnya tanggal surat. Baik, ini pengaturan yang pertama. Berikutnya sekarang kita akan edit isinya surat. Seperti materi sebelumnya sudah kita bahas tentang tabulasi. Sekarang kita akan coba untuk membuat nomor lampiran hal biar lurus di satu garis, ya. Sekalian nanti kepada dan seterusnya biar lurus juga. Maka di sini yang saya lakukan adalah sorot mulai nomor sampai isi surat. Seperti ini, nomor sampai isi surat, ya. Kemudian penggaris harus dikeluarkan, view ruler. Pastikan saya pilih left tab. Ya, kalau sudah baru kita masuk. Kita buat tandanya di sini. Misalkan saya buat di 2 kurang sedikit sama di angka 2. Ya, kalau sudah titik 2 tekan tab, tekan tab, titik 2 tekan tab dan seterusnya.
pada saya ke 4.2. Nah, praktikum tab 2 kali karena dia harus lurus sama YTH. Di Malang juga 2 kali tabnya karena dia lurus dengan praktikum. Nah, kemudian yang bawahnya mulai salam sampai terakhir ini tidak perlu kita tab ya karena ada banyak baris, tapi yang kita lakukan adalah menggeser inden. Inden mana? Inden left. Jadi kita klik kotaknya terus kita tarik ke depan semacam ini. Nah, sekarang sudah jadi semacam ini. Tinggal kita sesuaikan. Misalkan lagi antara hari, waktu, tempat, acara kita buat lurus juga. Jangan lupa disorot karena lebih dari satu baris. Arahkan mouse-nya ke penggaris, kita buat tanda untuk titik 2 dan tanda untuk karakter setelah titik 2. Nah, terus kita praktekkan ke teksnya. Nah, jadi bisa dilihat di sini titik 2 akan lurus, karakter setelah titik 2 juga akan lurus. Nah, terus untuk nama kepala. Nama kepala gimana? Sama ya, kita sorot karena lebih dari satu baris. Caranya gimana? Boleh kita geser indennya, hati-hati yang kotak yang kita geser. Nah, kalau sudah misalkan di angka 11 itu, nah terus kita pilih pengaturan alignment home, terus kita pilih center. Nah, sampai sini berarti untuk halaman pertama sesuai perintah, yakni membuat surat sudah selesai. Ya, ini tadi hasilnya. Nah, sekarang kita akan geser ke halaman kedua. Kita akan mendesain amplop surat. Ya, kertasnya ukurannya 23 x 11 cm. Margin atas, kiri, kanan, bawah sama semua, yakni 1 cm. Orientasinya landscape. Nah, ini tipsnya ya. Karena ada perubahan orientasi dari portrait menuju landscape. Dari landscape nanti menuju portrait, maka nanti akan kita dahulukan orientasi tersebut sebelum kita setting kertas atau setting margin. Sekali lagi, karena ada perubahan orientasi, maka nanti akan kita dahulukan mengubah orientasi dulu sebelum kita ubah kertas maupun marginnya. Baik, sekarang kita akan praktekkan untuk membuat halaman 2. Posisikan kursor ada di bagian akhir teks, terus kita enter 1 kali, atau dengan kata lain letakkan kursor di bawahnya baris paling akhir ya. Kemudian kita normalkan posisinya. Maksudnya apa? Area kerja kita akan mulai titik 0 sampai 17,5. Maka pastikan indennya juga mulai 0 sampai 17,5. Caranya gimana? Posisi gini, silakan tekan backspace di keyboard. Nah, sehingga indennya nanti akan ada di samping kiri dan di samping kanan. Pastikan dia full di area kerja. Misalkan nanti dijumpai ada sisa-sisa tanda tab sebelumnya, maka tanda tab ini harus dibuangkan, dihilangkan dulu. Jadi posisi ini ruler harus bersih, terus area kerja harus mulai 0 sampai terakhir. Nah, jika sudah, kita balik lagi ya. Orientasi kita dahulukan karena beda dengan halaman sebelumnya. Ukuran kertas 23 x 11, marginnya keliling 1 cm. Baik, sekarang kita setting. Masuk ke pengaturan orientasi dan pengaturan kertas tadi seperti yang materi sebelumnya. Masuk ke layout, terus silakan pilih back setup. Nah, orientasi kita dahulukan, berarti kita pilih landscape. Sekarang kita boleh kertas dulu atau boleh margin dulu. Misal margin, berarti saya masukkan 1 cm semua seperti perintah. Ukuran kertas, ya saya ulang lagi. Sesuai perintah, marginnya 1 cm, ukuran kertasnya 23 x 11. Nah, di sini kita masukkan manual ukuran kertasnya, width-nya, lebarnya 23, height-nya, tingginya 11, 23 x 11. Nah, sebelum kita klik OK, hati-hati di sini yang penting ya. Jadi kalau ini kita klik OK,
nanti hasilnya akan salah ya, karena kita harus mempelajari ini dulu. Di sini ada apply to. Apply to diterapkan kemana? Ini pilihannya adalah whole document. Artinya jika pengaturan orientasi, margin, kertas ini langsung kita oke, maka secara nggak langsung whole document termasuk surat yang sudah kita kerjakan tadi akan berubah aturannya jadi aturan baru ini. Nah, kalau kita ingin aturan yang baru biar tidak mengganggu pekerjaan yang sebelumnya, maka apply to-nya silakan diganti, dipilih this point forward. Setelah ini kita pilih this point forward, berarti mulai this point, jadi mulai posisi kursor forward ke berikutnya berlaku aturan yang baru ini tadi. Sementara sebelum posisi kursor, artinya surat tadi, dia tidak akan berubah. Oke, sekali lagi, apply to-nya pastikan kita pilih this point forward, terus kita klik OK. Nah, maka surat yang pertama tidak berubah, tetap folio dengan aturannya tadi. Sementara halaman kedua sekarang kita punya kertas dengan ukuran yang berbeda. Untuk kop surat, ini kita akan masukkan kop surat. Kita copy aja dari atas halaman 1, terus kita pastekan di bawah sini. Paste. Nah, tinggal dibuang tempat. Jadi kita bikin kop surat saja. Nah, baik, berarti sampai sini tugas yang kedua halaman 2 ini sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi halaman 3. Kita akan membuat daftar isi. Kertasnya beda dengan tadi. Kuarto sekarang, sebelumnya folio dan amplop, sekarang kuarto. Margin atas kiri sama 4 cm, kanan dan bawah 3 cm, spasi 1,5, dan orientasi kertasnya portrait. Nah, sekali lagi ada perbedaan orientasi dengan halaman sebelumnya, maka ini yang akan kita setting terlebih dahulu. Baik, sekarang balik ke teks kita, ke lembar kerja kita. Seperti tadi, letakkan kursor di bagian bawah atau di bawahnya baris paling akhir. Posisikan normal, jadi harus saya mulai dari sebelah kiri. Ya, posisikan normal. Jika ada tanda-tanda tab harus dibuang, artinya ruler harus benar-benar kosong, bersih. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai setting. Masuk ke layout lagi. Berarti layout, pick setup. Ya. Orientasi kita ubah dahulu. Sekali lagi, karena ada perubahan orientasi kita dahulukan. Orientasi dahulu. Ya. Kemudian kertas boleh, margin boleh. Misal saya edit kertas dulu. Kertas saya pilih letter. Sudah, ya. Jadi langkahnya yang pertama orientasi, yang kedua letter, ukuran kertasnya. Nah, yang ketiga topnya 4, leftnya 4, bottom 3, right 3. Nah, jika semuanya sudah, hati-hati apply to. Di sini kita pilih this point forward. Kalau sudah klik OK. Nah, sekarang ada kertas baru lagi. Ukurannya sudah pakai kuarto atau letter. Nah, di sini kenapa kok muncul garis? Karena garis ini adalah garis bawaan di perintah yang pertama tadi. Waktu kita membuat garis di sini, masih ingat cara menghilangkannya? Berarti letakkan kursor di sini, kita pilih home, terus pilih no border. Nah, sekarang saya siapkan teks untuk daftar isi terlebih dahulu. Ini adalah teks daftar isi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Teks ini akan saya copy, saya pindahkan ke file yang tadi yang sudah ada surat dan kop surat. Kemudian saya pastekan di halaman ketiga. Nah, sekarang kita akan mulai mengedit atau mengatur tata letak agar daftar isi bisa bagus. Sebelumnya, kita perlu ketahui dulu bahwa daftar isi di sini kita memakai dengan
teknik daftar isi, membuat daftar isi dengan perintah tabulasi. Membuat daftar isi dengan cara yang lain yakni bisa membuat daftar isi dengan perintah table of content. Sekali lagi, untuk materi sekarang ini kita akan membuat daftar isi dengan perintah tabulasi. Baik, kita akan mulai mengedit. Yang pertama, teksnya kita tata dulu, kita atur dulu sebelum kita kasih titik-titik seperti kita memberi titik-titik di daftar isi. Oke, saya edit dulu. Misalkan daftar isi posisi ada di tengah, hurufnya besar semua, kata pengantar sampai abstrak ini hurufnya besar semua, bab 1 pendahuluan hurufnya besar semua, bab 2 besar semua. Nah, kalau sudah, sekarang saya tata biar dia urut. Maksudnya urut adalah antara bab 1 pendahuluan, P-nya nanti urut dengan A, B, C, D, urut dengan T di tinjauan, urut dengan A, B, C, D ya. Jadi caranya saya sorot dulu semua, terus saya cari tanda, saya buat tanda tab yang pas sehingga dia nanti bisa urut ke bawah. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal saya tab P-nya pendahuluan, terus indenya ini saya geser juga, tab tinjauan pustaka, terus indenya A, B, C, D ini juga saya majukan juga. Nah, sekarang sudah lebih bagus daripada sebelumnya. Balik lagi ke perintah, spasinya 1,5. Jadi kuarto tadi sudah, margin sudah, orientasi portrait sudah, spasinya 1,5. Jadi sini saya sorot dulu semuanya. Spasinya saya ubah jadi 1,5. Masuk ke jendela paragraf, before afternya saya nolkan. Kemudian spasinya saya pilih 1,5. Oke. Nah, sekarang sudah jadi. Nah, sekarang sebelum kita kasih titik-titik, yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu area kerja kita. Area kerja saya mulai 0 sampai 14,5. Terus yang kedua, saya harus punya rencana titik-titik nanti mau berhenti sampai di angka berapa. Misalkan sampai di angka 12. Saya ambil contoh misalkan di angka 12. Terus nomor halaman mau ditulis mulai angka berapa? Saya contohkan misalkan mulai nomor 13. Jadi sekali lagi, yang pertama pahami area kerja, yang kedua titik-titik mau ditaruh sampai angka berapa, misalkan saya ambil 12, terus nomor halaman mulai 13. Nah, kalau sudah, sekarang teks yang mau dikasih titik-titik harus kita sorot terlebih dahulu. Jadi mulai kata pengantar sampai terakhir saya sorot terlebih dahulu. Kemudian saya buat, kalau biasanya kita pakai langsung ya, kita buat tanda tab di sini. Nah, sekarang menunya agak beda sedikit, sama-sama memakai tab tapi dengan cara yang lain. Caranya masuk ke jendela paragraf, muncul jendela paragraf ya. Perhatikan di sebelah pojok kiri bawah ada tabs ya. Tab silakan diklik. Nah, nanti akan muncul gini. Nah, di sini adalah tempatnya atau waktunya kita memasukkan rencana-rencana tadi. Misalkan titik-titik di 12, nomor halaman di 13. Oke ya. Sekarang kita fokus di titik-titik dulu. Saya mau buat tanda titik-titik di angka 12. Berarti di sini tab stopnya saya masukkan angka 12. Titik-titik nanti rata apa? Nah, berarti titik-titik itu kan biasanya rata di sebelah kanan. Berarti kita ingat sama right tab. Nah, berarti di sini kita pilih yang right. Leader tandanya titik-titik, berarti saya pakai nomor 2. Kalau sudah kita klik set, maka 12-nya akan turun di sini. Oke, untuk titik-titik sudah selesai. Sekarang untuk nomor halaman. Nomor halaman saya mau menuliskan mulai angka 13. Berarti tab stopnya masukkan angka 13. Alignment-nya, nah nulis nomor halaman kan biasanya rata kiri sama kayak tag biasanya, berarti kita pilih left. Leader-nya karena antara titik-titik ke nomor halaman tidak ada tanda, berarti leader-nya kita biarkan none. Kalau sudah klik set, kalau sudah klik OK. Nah, sekarang angka yang kita masukkan tadi di 12 dan 13 akan muncul di penggaris ini. Baik, sekarang
letakkan kursor di depannya kata pengantar, tekan tab sekali, muncul titik-titik. Kemudian kita tekan tab yang kedua, tab yang berikutnya, maka kita bisa tuliskan nomor halamannya, misalkan halaman III. Daftar isi sama, tekan tab sekali, muncul titik-titik, tab lagi, masukkan nomor halaman, dan seterusnya. Oke, saya lengkapi dengan nomor halaman 17. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi seperti yang kita rencanakan tadi, saya tahu area kerja saya sampai mana. Terus tanda tab pertama untuk titik-titik, makanya tadi dipilih right biar dia rata kanan. Ada tanda titik-titik, pilih leader nomor 2. Terus setelah titik-titik tidak ada tanda lagi, berarti leadernya non ya. Terus nomor halaman kita pilih left tab, jadi halamannya dia lurus di sebelah kiri. Apakah hasil ini sudah bagus? Belum, karena di sini ada area kerja yang tersisa di sebelah sini. Maka untuk menggesernya atau mengubahnya, sorot lagi teksnya. Nah, kemudian kita bisa geser tanda tabnya sampai di tempat yang kita inginkan biar terlihat lebih rapi dan memenuhi seluruh area kerja kita. Nah, sampai di sini berarti materi untuk membuat yang pertama adalah surat, yang kedua membuat amplop surat, yang ketiga adalah membuat daftar isi yang kita letakkan di layout kertas yang berbeda-beda sudah selesai dengan hasil semacam ini. Oke, perintahnya tadi ini halaman 1 surat, halaman 2 amplop surat, halaman 3 daftar isi. Oke, baik, sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi dengan materi-materi berikutnya masih berkaitan dengan Microsoft Word 2016. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.